Selamat datang di video praktek pembuatan aplikasi kelas digital interaktif berbasis web menggunakan SID. Kali ini kita akan mempraktikkan pembuatan aplikasi kelas digitalnya, menguatkan pada pertemuan di hari kedua sebelumnya. Tujuan pembuatan microsheet-nya untuk praktek hari ini yaitu membuat kelas digital interaktifnya dengan memanfaatkan belajar ID tentunya, kemudian membuat microsheet video pembelajaran, microsheet pojok baca digital, dan microsheet untuk bank soal. Praktek pembuatan kali ini mirip seperti di hari kedua kemarin, hanya saja ini video khusus tentang langkah-langkah pembuatannya. Yuk langsung saja menuju ke pembuatan microsheet-nya. Kita menuju yang pertama, kita akan membuat kelas digitalnya terlebih dahulu. Pertama tentu kita masuk ke SID-nya, kemudian kita masuk ke microsheet-nya, kita buat baru. Untuk kali ini, dalam praktek kali ini kita memilih yang kita coba kelas online basic, lanjutkan, beri nama microsheet-nya kelas digital RPG Juni, nama tautan microsheet-nya kelas RPG Juni, biar lebih padat, singkat saja. Sukses, diarahkan ke microsheet-nya. Ternyata tampilannya ada profil, ada tautan, dan ada tautan horizontal. Tautan horizontal berisi sosial medianya. Kita masuk ke profilnya dulu, kita reset nama profilnya, kita ganti sebagai kelas digital. Deskripsi profilnya kita isi rumah belajar guru bulan Juni. Oke. Berikutnya ada pilih gambar untuk profil dan tambah gambar sampul. Untuk gambar sampul saya akan mencari di Google, temanya mungkin rumah belajar, gambar rumah belajar, keluarnya itu ya, kita coba cari belajar. Oke, kita cari belajar, kita acak random satu, kita download, open image new tab, save image. Sudah gambar untuk sampulnya kita dapatkan, kita download, lanjutkan tanpa memotong. Sudah dapat sampulnya. Untuk profilnya masih belum ada, kita bisa memanfaatkan Canva. Di sini kami contohkan lagi Canva, proporsi kotak, kemudian kita edit, kemudian kita unduh, kemudian di download. Save. Sudah terdownload, kita bisa menggunakan logo tadi untuk kita pilih unggah gambar sebagai foto profilnya, rumah belajar guru. Kita bisa sesuaikan di sini ukuran dari gambarnya. Desain yang aman, desain berbentuk persegi, itu paling aman. Dah kita dapat kelas digital. Sebelum masuk kita ada ke pengaturan dulu. Saya mau mencari background yang menarik menurut saya. Oh, ini temanya masuk. Saya pilih background ini, kelas digital rumah belajar. Untuk tautan horizontalnya tidak menggunakan dulu, kita keep, sembunyikan. Untuk kelas digital nantinya di
Microsit kelas ini nantinya akan ada, kita lihat materinya, video pembelajaran, pojok baca digital, dan bank soal. Ada video pembelajaran, pojok baca digital, dan bank soal. Kita buat tempatnya dulu, bank soal. Nah, sepertinya dengan ini kurang cocok, kita hapus saja untuk ikonnya, semuanya kita hapus. Dan seperti di samping semua. Kita edit lagi untuk tampilannya berada di tengah, dan saya ingin tebal. Di tengah kita blok, kita buat tebal, kita pilih yang tengah, rata tengah. Biar tebal, kita pilih rata tengah. 3 ini sudah kita dapatkan. Padahal di Belajar ID kita bisa memanfaatkan Google Classroom. Saya nambah satu komponen lagi, komponen tautan. Muncul di mana? Di atas. Kita turunkan ke bawah, kita edit. Kita akan menambahkan Classroom. Sama, kita buat tebal di Classroom. Nah, kita lanjut ke pembuatan Classroomnya. Kita masuk ke Google Classroom. Ini digunakan sebagai kelas tambahan juga, mungkin nanti ada tugas-tugas bisa dituliskan di situ. Buat kelas digital Juni. Kita buat. Kemudian yang dicari tentu adalah link untuk masuk ke kelasnya. Jadi fokus setelah ini tinggal mencari kode kelas, sampingnya ada salin link undangan kelas. Kita salin, kita masukkan ke bagian link ini. Nah, satu tampilan Classroom selesai. Berarti tinggal untuk video pembelajaran pojok baca digital bank soal, kita ingin membuat satu microsit tersendiri yang nantinya akan dihubungkan ke bagian ini. Kita lanjut ke video pembelajaran. Kita akan buat micrositnya lagi. Opening new tab, masuk ke SID lagi, kita microsit, buat baru. Kita karena video, kita coba ke edukasi. Kita lanjutkan sebagai learning materialnya, video pembelajaran, video belajar RPG ini. Ya, dapat. Kami hanya ingin desainnya itu masih sesuai. Kita ganti gambarnya dengan rumah belajar yang tadi biar sama. Tidak harus sama, tetapi ini nanti bagian dari user interface-nya. Ketika tampilannya ya menarik, tampilannya satu tema, itu biasanya cenderung lebih menarik. Loh, file gagal. Kita coba lagi. File gagal terus. Kita abaikan aja berarti. Di tampilan temanya kita milih sama seperti sebelumnya. Kita coba lagi, sepertinya tadi error.
Ya, sudah jadi rumah belajar guru, kemudian sebagai video pembelajaran. Kita rubah dulu di sini video pembelajaran, deskripsinya kita rubah, tambah deskripsinya rumah belajar guru bulan Juni. Kita udah dapat satu tampilan lagi. Ini embed videonya kita tidak perlu, kita sembunyikan saja. Terus untuk materialnya, karena sebagai contoh kita buat sebagai video pembelajaran misalnya mengenai ASEAN. Dapat sumber videonya dari mana? Kita bisa memanfaatkan YouTube. Kita tinggal buka YouTube, kita cari materi ASEAN. Misalnya ini kita udah dapat. Penting kiranya sebelum mengkopikan kita perhatikan dulu isinya apakah sesuai tidak, baru kemudian link YouTube-nya bisa dikopikan di microsheet-nya. Video pembelajaran ASEAN, kemudian misalnya lagi video pembelajaran Pancasila. Kita tinggal cari lagi materi Pancasila, pendidikan kelas 1 SD, Pancasila kelas 6, penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita dapat satu materi. Kita balik lagi. Kita copy linknya, kita masukkan ke dalam microsheet. Sudah. Satu lagi misalnya mengenai materi video pembelajaran bangun ruang. Kita ke Google lagi, kita cari materi bangun ruang kelas 6. Kita cari ini contoh jadi cap-cup. Nah, teorinya dilihat dulu isi videonya apakah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai baru dipindahkan linknya. Dan satu lagi kita sudah dapatkan microsheet video belajarnya. Nah, microsheet yang sudah ada ini kita copy linknya, kita taruh di microsheet sebelumnya, di video pembelajaran, di microsheet kelasnya yang berisi video pembelajaran. Kita kopikan microsheetnya. Jadi microsheet yang baru dibuat tentang video pembelajaran ini sudah terhubung dengan microsheet di kelas digitalnya. Kemudian kita harus membuat pojok baca digital. Sekali lagi kita buka microsheet lagi, kita buat baru mengenai pojok baca digital. Masih sama, kita pakai yang untuk edukasi, learning material, pojok baca digital. Nah, kita udah dapatkan satu. Untuk menyesuaikan user interface-nya kita rubah lagi. Ini menjadi kreativitas masing-masing pembuatnya. Mau dibuat sama, mau dibuat beda, itu kembali lagi ke pembuatnya. Di sini ruang kreativitasnya bisa dibangun itu bagian ini. Pojok baca digital. Deskripsinya masih sama, rumah belajar guru bulan Juni. Oke. Kita tidak membutuhkan embednya, kita sembunyikan. 3 materi rumah pojok baca digital. Kita mau menggunakan data yang ada di Flip HTML.
Kita masuk ke fliphtml.com, belum masuk, kita masuk dengan Google, sign in, kita coba cari di fliphtml, adakah bukunya, kita cari materi, buku pelajaran mungkin kata kuncinya, coba bahasa Indonesia kelas 5, bahasa Indonesia kelas 6. Ini contoh, kita bisa menggunakan ini contohnya sebagai materinya, memanfaatkan dari yang sudah ada di fliphtml. Oh, ini SMP, tadi temanya di kelas 5 ya. Untuk contoh tidak apa-apa ya, kita copy linknya, kemudian kita tempelkan di microsheetnya. Materialnya ini tadi bahasa Indonesia, pojok baca digitalnya, ada buku pelajarannya. Kemudian untuk variasi buku komik, bukan buku komik ya, kita cari komik keluar atau apa. Oh, ada Shizuki, misal kita contohkan ini, kita ambil ini Shizuki. Prinsipnya juga sama, baiknya dibaca dulu, kalau dirasa sesuai untuk diterapkan di microsheetnya baru di copy, kemudian kita terapkan di microsheetnya. Komik Shizuki, satu lagi untuk variasi bahasa Indonesia sudah komik Shizuki, mungkin dongeng. Bukan di negeri dongeng, kita contohkan ini. Kita copy, share, dapatkan linknya, kita pindahkan ke sini, kita beri keterangan sebagai dongeng. Pojok baca digital kita sudah dapatkan beberapa. Untuk fliphtml itu kita bisa manfaatkan dari yang sudah ada, bisa juga dengan kita mengupload sendiri file PDF, file Word, kita diupload untuk dijadikan flip. Jadi nanti membaca bukunya digital terasanya seperti membaca buku, ada pesan flipnya, ada membuka bukunya. Dan untuk pojok baca digital ini pentingnya untuk sebagai feedback, kita tambahkan satu komponen lagi, yaitu jurnal membacanya. Jurnal membaca kita taruh bagian bawah, bagian atas saja mungkin. Karena jurnal membaca, kita biar mendapatkan perhatian, kita edit warnanya biar tidak sama, kita buat bergoyang tandanya. Nah, tinggal linknya. Untuk menggunakan jurnal, kita mau membuatnya di Google Form. Buka tab baru, kita lari ke Google Drive untuk membuat Google Form-nya. Google Formulir, jurnal membaca. Untuk tampilan formnya kita bisa menghiasnya sedikit, biar sedikit berwarna. Kita warna ini, oke, cocok. Jurnal membaca pentingnya ini nanti sebagai feedbacknya, siapa sih yang membaca, sudah membaca apa, judul buku yang dibaca, kemudian apa sih isi bacaannya, seperti itu penting
Ini versi sederhana pengembangan jurnal, silahkan masing-masing, tapi intinya kita tahu siapa membaca apa dan siapa mengisi jurnalnya. Karena ini dari Belajar ID, ada ini login, semua yang memiliki ini bisa login. Setelah ini apa, selesai Google Form tentang jurnalnya, kita bagikan linknya, kita salin URL, kita tempelkan ke bagian jurnal membacanya. Dan satu lagi dapat pojok baca digital, microsheetnya selesai, tinggal kita bagikan microsheetnya, kita copy, kita tempelkan ke microsheet kelasnya, pojok baca digital, kita tinggal menempelkannya saja, selesai. Dan satu lagi, kita membuat microsheet bank soal. Langkahnya sama, kita ke SID microsheet, kita buat baru. Kami masih coba sama ke edukasi, learning material, lanjutkan. Bank kita beri nama microsheetnya, kemudian nama linknya bebas, prinsipnya yang belum ada nama link. Kita buat desain yang serupa lagi. Ini nanti cenderung ke kreativitas masing-masing dari pengembang microsheetnya. Secara pribadi kami lebih menyukai yang seperti ini. Embednya kita sembunyikan, kita beri judul sebagai bank soal kuisis Rumah Belajar bulan Juni. Sudah dapat. Untuk materinya, untuk mempermudah, saya hanya menamanya kuisis 1, terus kuisis 2, kuisis terakhir, kuisis mana? Kuisis 3. Nah, untuk mengisinya, linknya dengan apa? Kita masuk ke kuisis, kita tutup dulu. Nah, sudah tidak digunakan. Nah, kita masuk ke kuisis, aplikasi kuisis. Sekarang sudah sinkron dengan Belajar ID. Nah, di sini kuisnya kita coba cari fokus misal ke kelas soal kelas 6. Mengenai ASEAN ini. Kita coba pilih ini. Ini hanya memanfaatkan dari kuis yang sudah ada. Lebih baik jika bisa membuatnya sendiri, menyusunnya sendiri. Tapi dalam pelatihan ini kita berfokus pada pemanfaatan informasi atau database yang sudah ada di flip.html, di kuisis, sehingga kita tinggal bermain di copy linknya. Terus berikutnya perhatikan penugasannya. Settingnya batas waktu mulai kita berikan waktu mulai, kemudian karena ini tergantung ya, fitur ini fitur super, bisa ada bisa tidak, karena ini tanpa batas waktu karena fitur super. Ini akan dimulai 16 menit dari sekarang. Setelah itu sebenarnya bawah banyak settingan-settingan ya, tapi kita abaikan sebentar. Terus ditugaskan. Nah, setelahnya kita mendapatkan link lagi, kita tinggal salin link, kita kopikan ke kuisisnya. Satu kuisis kita sudah dapat. Cari lagi, kita cari di perpustakaan kuisisnya, soal-soal kelas 6 lagi.
Jadi sudah ASEAN. Perkembangbiakan. Oke, kita jadikan pekerjaan rumah. Ini sama juga seperti buku, dibaca dulu baiknya apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang akan dimasukkan ke microsheet. Gitu, kalau dirasa sesuai baru ditugaskan dan dapat satu link lagi. Kita tinggal salin link, kita kopikan ke microsheetnya. Mana ini tadi, Quizzes 2 kita sudah dapat. Nah, terakhir satu lagi di Quizzes soal kelas 6, kita cari materi lagi. Kita jadikan pekerjaan rumah, mainkan, kita tugaskan. Dapat satu link lagi, kita kopikan ke Quizzes 3-nya, link di sini. Setelah selesai kita kopikan link Quizzes microsheet bank soalnya ke microsheet kelas yang awal sudah kita buat. Nah, dengan dikopinya ini berarti kita sudah mendapatkan microsheet kelas digitalnya. Kita bisa dicoba dengan mengcopy linknya di SID kelas RBG Juni. Video pembelajaran diklik mengarah ke video pembelajaran, pojok baca digital mengarah ke pojok baca digital, bank soal mengarah ke bank soal, seperti itu. Oh, ini ada sedikit belum dirubah, tidak apa-apa, kita abaikan. Pojok baca digital ke digital, seperti itu. Kita sudah mendapatkan kelas digitalnya. Akan menjadi interaktif ketika Bapak Ibu bisa memanfaatkan feedbacknya untuk jadi bahan diskusi di kelas saat bertatap muka. Coba kita klik Classroom untuk lihat. Oke, masuk ke Classroom-nya. Seperti itu untuk pembuatan kelas digital menggunakan SID microsheet-nya. Bisa menjadi interaktif ketika Bapak Ibu memanfaatkan feedbacknya, seperti itu. Terima kasih.